berkorban hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sehingganya para alim ulama kita mengatakan orang yang mampu berkorban lantas tidak berkorban maka makruh hukumnya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya ibadah kurban ini bukan ibadah seumur hidup, melainkan ibadah tahunan, layaknya zakat fitrah. Kira-kira adakah orang zakat fitrahnya setahun sekali, seumur hidup sekali? Setiap tahun zakat fitrah. Begitu halnya juga dengan menyembelih hewan kurban. Ini adalah amalan tiap tahun bagi yang mampu. Bagi yang mampu, jangan kita menyangka hewan kurban ini disembelih kalau aku sekali seumur hidup menyembelih sudah cukup. Layak seperti haji, berbeda. Maka menyembelih hewan kurban tiap-tiap tahun kalau kita mampu memiliki kecukupan untuk membeli hewan tersebut ataupun sudah memeliharanya sepanjang tahun maka sunnah muakkadah bagi kita, sangat ditekankan bagi kita untuk menyembelih hewan tersebut. Ya, jangan sampai kita beralasan hal-hal yang lain, sedangkan saatnya disunnahkan kita untuk menyembelih hewan kurban, kita meninggalkan ibadah tersebut. Ini hukumnya sunnah muakkadah. Dan Nabi SAW beliau dahulunya berkorban dengan 2 kambing yang berwarna putih yang bertanduk, yang berwarna putih dan bertanduk. Dalam riwayat yang lain, ketika Nabi menyembelih 2 kambing tadi, beliau mengatakan 1 ekor untukku dan keluargaku, 1 ekor lagi untuk umatku yang tidak mampu untuk menyembelih hewan kurban. Dalam hadis ini ada sebahagian pemahaman yang tidak sesuai dengan pemahaman ulama, jumhur ulama ahli hadis, dengan berpendapat bahwasanya Rasulullah sudah istilahnya mencontohkan kepada umatnya, beliau menyembelih 1 ekor kambing untuk keluarganya. Artinya 1 ekor kambing ini mencukupi untuk 1 keluarga, bukan hanya 1 orang, melainkan 1 keluarga. Rasulullah saja sendiri berkorban menyembelih seekor kambing dan beliau seraya berkata, ini untuk ahli keluargaku. Ahli beliau banyak, bukan beliau saja. Ya, maka pemahaman ahli hadis terhadap perilaku Nabi SAW yang menyembelih 2 ekor kambing, yang 1 ekor untuk keluarganya, ini perlu digarisbawahi, jangan sampai salah memahami. Maknanya adalah cukup untuk menjatuhkan apa? Menjatuhkan tuntutan bagi 1 keluarga menyembelih 1 ekor kambing, tetapi 1 ekor kambing tersebut hanya untuk 1 orang saja. Ya, mananya apa? Untuk seluruh ahli keluarga, kalau mampu keseluruhannya, ya seluruhnya. Kalau semuanya ingin menyembelih hewan kurban boleh, tetapi kalau mereka mengatakan yang 1 orang aja menyembelih untuk kita keluarga, mananya 1 keluarga, untuk keluarga ini apa? Dituntutnya mereka untuk melaksanakan ibadah sunnah kurban. Apabila 1 orang melaksanakan menyembelih kambing dengan syarat menyembelihnya atas dirinya sendiri, maka jatuhlah tuntutan untuk seluruh keluarga. Perlu dipahami ya, jatuhlah ke fardu kifayahan untuk seluruh keluarga dengan sembelihan 1 ekor kambing yang di atas namakan 1 orang saja. Karena riwayat-riwayat yang lain mengatakan, sahabat menyatakan bahwa dahulunya di zaman Rasulullah kami menyembelih seekor kambing untuk 1 orang dan 1 ekor sapi dan juga unta untuk 7 orang. Hadis yang lain menjelaskan bahwasanya 1 kambing untuk 1 orang, 7 orang 1 ekor sapi, 7 orang lagi 1 ekor unta.
Dari hadis tersebut, kalaulah Nabi mengatakan 1 ekor ini untuk diriku dan keluargaku, maka ini adalah khususiyah, keistimewaan khas untuk Rasulullah, tidak untuk yang lainnya. Kok tahu dari mana? Karena sahabat-sahabat menyatakan, kami berkurban di zaman Rasulullah 1 ekor kambing untuk 1 orang, 1 ekor sapi untuk 7 orang, 1 ekor unta untuk 7 orang. Ya, ini perlu dipahami karena ada sebagian pemahaman seperti itu yang mengatakan bahwasanya cukup 1 keluarga 1 ekor kambing untuk semuanya. Kalau orang menyembelih 1 ekor kambing untuk lebih dari 1 orang, maka tidak sahlah penyembelihan tersebut. Dagingnya halal, tetapi tidak jatuh mendapatkan pahala berkorban, melainkan hanya pahala bersedekah. Seperti kita ke pasar beli daging, kita bagi-bagikan dengan orang, sama seperti itu. Tetapi kemuliaan yang disebutkan dalam hadis tadi, bahwasanya pahalanya akan sampai ke sisi Allah sebelum jatuh lagi, bertetesan darahnya dan juga tanduknya, begitu juga kukunya kelak di akhirat akan datang, akan ditimbang dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan bahwa si fulan ini telah berkorban. Itu tidak akan didapatkan melainkan apabila pelaksanaan ibadah menyembelih korbannya sesuai dengan syariat.